Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat kita belajar pada hari ini. Nah, untuk kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita mau siapkan hati kita dan kita akan berdoa. Mari satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini, untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan, di mana kami masih keadaan yang sehat dan kami masih bisa belajar untuk hari ini. Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan dan berikan kami hikmat dan kecerdasan supaya kami dapat menangkap materi demi materi yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya Tuhan, amin. Hari ini kita akan melanjutkan di bab yang ke-20. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang doa menurut ajaran Alkitab, di mana kita belajar tentang pengertian doa, di mana kita belajar tentang cara berdoa yang benar, baik pujian-pujian, pengakuan dosa, terus pengucapan syukur dan permohonan, dan terlebih lagi kita belajar tentang doa Bapa kami. Kalau kalian masih ingat, ada 3 seruan, ada 3 permohonan pertama, dan ada 3 pujian terakhir. Di bab ke-20 ini ada kaitannya dengan doa. Di bab ke-20 kita akan belajar tentang peran Roh Kudus dalam doa. Kalau kita melihat bagaimana Roh Kudus itu ketika tercurah atas ke-12 Rasul pada waktu hari raya Pentakosta. Nah, pada masa-masa seperti ini di mana mau menjelang kenaikan Tuhan Yesus, dan terlebih lagi nanti kita akan merayakan juga Pentakosta juga, di mana kita akan mendapatkan pengajaran di gereja-gereja, bahkan di dalam khotbahnya tentang Roh Kudus. Untuk hari ini kita akan belajar bagaimana peran Roh Kudus itu di dalam doa. Di poin yang pertama kita akan melihat poin A, yaitu mendorong hati untuk berdoa. Jadi peran Roh Kudus itu di mana dia menggerakkan hati untuk berdoa, sebab Roh Kudus adalah inisiator bagi orang yang percaya untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus itu yang menggerakkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi manusia tidak memiliki keyakinan untuk berdoa karena kegelisahan oleh dosa atau penghalang itu, jadi membuat hubungannya dengan Tuhan jauh, atau merasa bagaimana ketika mengalami suatu masalah, sedih, galau, dan lain sebagainya. Coba sepertinya rasanya enggan untuk berdoa. Tetapi peran Roh Kudus ini di poin yang ke-A, ini yang mengajak kita untuk mendorong hati kita untuk senantiasa berdoa. Di dalam kondisi yang mungkin terpuruk sekalipun, di dalam kondisi yang down, di dalam kondisi yang galau, apalagi di masa pandemi seperti ini, kok rasanya tidak ada jawaban, sekali lagi kok dimana rasanya berat sekali saya jalani hidup ini. Nah, peran Roh Kudus itu mendorong kita atau hati kita untuk berdoa. Jadi manusia berdosa sangat lemah dengan dosanya sehingga tidak memiliki kekuatan untuk berdoa. Ketika orang berdosa menerima pengampunan dari Allah, Roh Kudus yang meyakinkan bahwa orang percaya kepada Tuhan adalah anak-anak Allah. Kalau kalian membacanya di Yohanes pasal 1 ayat 12-13, di mana anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan dapat berbicara dan memohon dalam doa kepadanya. Jadi Roh Kudus itu mendorong kita atau umatnya untuk berdoa, untuk senantiasa berdoa, tidak jemu-jemu, bahkan bukan doa umat yang menggerakkan Roh Kudus. Jadi bukan doanya umat yang menggerakkan Roh Kudus untuk bekerja, tapi justru Roh Kudus sendiri yang menggerakkan kita atau umat orang percaya itu untuk berdoa. Jadi ketika manusia atau kita sendiri yang merasa down, merasa terpuruk karena dosa-dosa kita yang terlalu banyak, atau pada waktu kita lagi mengalami musibah, masalah, rasanya mau berdoa itu susah sekali. Tetapi peran Roh Kudus di poin A ini adalah mendorong hati atau hidup kita untuk berdoa. Poin pertama ini adalah peran Roh Kudus yang membuat hidup kita senantiasa bekerja. Jadi bukan kekuatan kita yang kita berdoa kepada Tuhan, tetapi Roh Kuduslah yang membawa kita senantiasa untuk berdoa. Kita lanjut di poin yang ke B. Poin B ini, peran Roh Kudus adalah mengajarkan bagaimana berdoa.
Nah, sebenarnya tidak ada orang yang tahu bagaimana seharusnya berdoa. Mungkin kemarin kita belajar di bab ke-19 ada beberapa poin cara berdoa yang benar, 1, 2, 3, dan 4 dan sebagainya. Mungkin kita hafal atau mungkin kita berurutan dengan mengikuti cara berdoa yang benar sesuai dengan bab 19 kemarin. Tetapi sebenarnya kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Jadi peran Roh Kudus ini mengajarkan dalam hati dan pikiran umat apa yang hendak disampaikan di dalam doa kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus lebih lagi menggali di dalam setiap keluhan kita atau keluh kesah kita atau pergumulan kita, dan kita menyampaikannya di dalam doa kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus membimbing kita atau umatnya agar dapat berdoa dengan benar. Doa orang yang benar adalah doa yang lahir dengan iman dan pengertian akan kebaikan Tuhan. Doa tidak sekedar mengucapkan kata-kata saja atau panjang lebarnya doa atau memperdengarkan suara dan lain sebagainya. Tetapi doa keluar dari prinsip iman yang benar bahwa semua permohonan akan dikabulkan Tuhan sesuai kehendaknya, dan itulah yang terbaik. Roma 10 ayat 14 mencatat dengan jelas, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi berseru kepada Tuhan dapat terjadi jika kita telah mengenalnya terlebih dahulu. Jadi berseru kepada Tuhan dapat terjadi jika kita telah mengenalnya terlebih dahulu. Nah, disinilah tumbuhnya iman. Berdoa ada erat hubungannya dengan iman. Jadi berdoa ada erat hubungannya dengan iman. Seorang akan berdoa dengan iman jika ia percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita melihat orang itu berdoa berarti ada hubungannya dengan iman. Sebaliknya, kalau kita nggak pernah berdoa, itu tandanya kita nggak punya iman. Ingat nih ya pesan Mister ya. Jadi berdoa erat hubungannya dengan iman. Jadi kalau kita mau balik, kalau orang nggak pernah berdoa, itu tandanya dia tidak punya iman atau rasa percayanya dia kepada Tuhan. Mari kita koreksi di dalam diri kita sendiri. Peran Roh Kudus ini sebenarnya mengajarkan bagaimana kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin kita kemarin hafal cara berdoa yang benar, tetapi poin yang ke B ini mengajarkan kita bagaimana kita membangun sebenarnya hubungan iman kita kepada Tuhan. Jadi jangan biarkan kita malas berdoa atau justru di dalam sebuah tekanan kita sepertinya cuek aja atau mungkin masa bodoh atau mungkin gak pernah berdoa sekalipun. Cuman berdoanya cuman makan, mau tidur atau mungkin mau berangkat atau pengen berdoanya cuman karena pengen sesuatu, berdoa pengen ini itu dan lain sebagainya. Tapi apakah kita benar-benar berdoa yang terbaik untuk Tuhan? Mungkin buat orang tua kita, mungkin buat orang-orang yang membutuhkan. Di masa pandemi seperti ini ada banyak mereka yang terpuruk, bahkan lebih terpuruk dari kita. Kita bisa makan, kita masih bisa belajar. Sebenarnya kita harusnya bersyukur. Bagaimana kita terus lebih lagi? Karena itu berdoa erat hubungannya dengan Tuhan. Mister percaya bahwa kita anak-anak Tuhan itu tidak pernah dibiarkan sampai tergeletak. Coba bayangkan, satu hari ini saja kita pasti masih bisa makan. Ada banyak di luar sana yang gak bisa makan, tetapi kita masih bisa makan. Karena itu jangan pernah kita lupa untuk berdoa, membangun hubungan kita atau iman kita kepada Tuhan lebih lagi. Poin yang ke C, yaitu peran Roh Kudus yang turut berdoa bersama orang percaya. Jadi peran Roh Kudus itu yang poin yang ke C, turut berdoa bersama orang percaya. Orang percaya dapat berdoa karena bimbingan Roh Kudus. Jadi orang percaya dapat berdoa karena bimbingan Roh Kudus. Kalau kita membaca Roma pasal 8 ayat ke-26, bagaimana Roh Kudus itu turut berdoa bersama dengan kita agar keluhan-keluhan yang kita alami yang tidak terucap, mungkin kita sampai mengalami suatu kepahitan atau mengalami sesuatu di mana terpuruknya hidup ini, masalah yang begitu berat, kita mau ngomong tuh coba
renungkan. Kita mau ngomong itu rasanya susah sekali, mau ngomong apa, lagi bingung mau ngomong apa. Tetapi ketika kita berdoa, sebenarnya peran Roh Kudus itu turut berdoa bersama orang percaya. Karena itu ketika kita nggak bisa mengucapkan suatu keluhan atau masalah kita yang begitu berat itu, Roh Kudus sendiri yang membantu kita menyampaikannya kepada Bapa di surga. Itulah janji Tuhan, itulah pertolongan Tuhan, itulah peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita membaca di Roma pasal 8 ayat ke-26. Mungkin kalian gak mengalami yang begitu berat, tapi coba pernah gak orang tua kalian ketika sudah mengalami suatu beban pergumulan yang berat, mau berdoa rasanya berat sekali, gak tahu mau ngomong apa, tapi Roh Kudus yang membantunya, atau kalian sendiri yang mengalami. Pasti itu. Ketika itulah peran Roh Kudus itu bekerja atau turut berdoa bersama orang-orang percaya. Seringkali ada kata-kata yang tidak sanggup kita ucapkan, bukan karena kita tidak dapat berkata-kata, tetapi karena begitu beratnya yang kita alami sampai kita gak sanggup mengucapkannya. Karena itulah Roh Kudus membantu kita menghubungkan dengan Bapa kita di surga. Roh Kudus yang berdoa bagi kita sesuai dengan kehendak Allah yang menerima doa kita. Peran Roh Kudus ini sangat penting sekali, karena manusia mungkin, ya namanya manusia pasti ada punya kelemahan atau keterbatasan. Ketika mengalami sebuah masalah yang berat, susah sekali buat ngomong, buat curhat, mau ngomong sama teman, sahabat, orang terdekat rasanya nggak bisa. Tapi ketika dia berdoa, sebenarnya dia menyampaikannya bersama dengan Roh Kudus dan sampai dengan kepada Bapa di surga. Yang menjadi poin penting di poin yang terakhir ini, kita di poin ke-D, alasannya perlu berdoa. Kalau kita membaca di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, doa itu memang tidak menentukan semua rancangan Allah yang telah ditetapkan bagi kita. Sejak kita belum terbentuk dalam rahim ibu kita, sebenarnya Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, di mana Dia ingin meminta, Dia mengajarkan kita untuk meminta, Dia mengajarkan kita untuk mengetuk, mencari, dan memohon kepada Allah. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, untuk meminta kepada Tuhan, mengetuk, mencari, dan memohon kepada Tuhan. Kata mengetuk dan mencari ini tandanya kita berusaha. Jadi gak cuman kita itu nunggu saja mujizat daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan. Sebenarnya ada langkah, ada usaha, di mana kata mengetuk dan mencari itu sebenarnya ada usaha, atau kita itu tidak pasif, tapi kita aktif bekerja dan berusaha. Itu yang menjadi poin penting di dalam kehidupan kita. Alasan kita berdoa adalah yang pertama, agar dengan jujur kita menyampaikan rahasia keinginan hati kita kepada Tuhan. Siapa sih yang mau mendengarkan rahasia-rahasia kita atau keinginan hati kita kepada selain daripada Tuhan? Mungkin kalau kita minta kepada orang tua atau keinginan kita kepada orang tua kita juga terbatas. Mungkin mereka pas mampu, mereka dapat memberikan, atau mungkin mereka pas kekurangan, mereka belum tentu dapat memberikan keinginan kita. Tetapi di sini kita belajar kenapa kita berdoa, alasan kita berdoa. Di sini kita dapat menyampaikan dengan jujur keinginan hati kita kepada Tuhan. Dan Tuhan pun akan menerimanya dengan baik hati. Yang kedua, alasan yang kedua yaitu dapat merenungkan kebaikan dan kasih Tuhan bagi manusia secara khusus diri sendiri atau diri kita sendiri. Jadi alasan kita berdoa itu sebenarnya mengajak kita itu merenungkan kebaikan dan pertolongan Tuhan atau kasih Tuhan. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang Tuhan sudah tolong begitu luar biasanya, bahkan sampai laut terbelah menjadi dua, bahkan tidak kekurangan makan, ada mana dari surga, bahkan ada burung gagak dan sebagainya. Tuhan sangat pelihara begitu luar biasa, adanya tiang awan, tiang api. Tetapi apa yang dirasakannya? Justru bangsa Israel mulai tegar tengkuk atau mulai merasa tidak percaya sama Tuhan, bahkan sampai lari daripada Tuhan, menyembah berhala dan sebagainya.
Kenapa kita berdoa? Alasan kita berdoa supaya kita itu merenungkan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu baik dan sangat baik. Kita masih bisa hidup di masa pandemi seperti ini, kita masih bisa makan, kita masih bisa belajar. Harusnya dengan berdoa itu yang menjadi alasan kita adalah bagaimana kita merenungkan kebaikan dan kasih Tuhan terhadap kita. Yang ketiga, alasan yang ketiga, bagaimana kita menjalin hubungan yang bersifat pribadi dengan Tuhan atau sebagai persekutuan dalam roh dan kebenaran. Ini yang menjadi poin penting kita. Berdoa bukan hanya sekedar minta keinginan kita, Tuhan tolong berkati ini, Tuhan tolong berkati ini, Tuhan tolong berkati ini, atau dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya jadi alasan utama kita harusnya kita berdoa itu menjalin komunikasi sama Tuhan. Jadi ada percakapan, ada persekutuan. Seandainya kita nggak pernah ngomong sama papa sama mama, tapi tiba-tiba kita minta sesuatu, mah beli ini nih, dikasih nggak? Pasti nggak akan pernah dikasih, karena kita nggak pernah ngomong, karena kita nggak pernah menjalin komunikasi. Karena itu sebenarnya di poin yang ketiga ini alasan kita berdoa adalah kita ini sebenarnya membangun hubungan yang bersifat pribadi dengan Tuhan. Adanya persekutuan, adanya percakapan antara bapak dengan anak dan lain sebagainya. Disinilah menjadi poin penting kita, alasan kita berdoa. Yang keempat, di mana alasan kita berdoa adalah bertumbuh dalam mengasihi, melayani, dan mendekatkan diri dalam persekutuan dengan Tuhan. Tadi di poin pertama kita sudah berdoa supaya kita dapat menyampaikan keinginan, yang kedua kita dapat menaikkan rasa syukur kita, dan yang ketiga menjalin hubungan dengan Tuhan. Yang keempat ini lebih lagi, ketika kita berdoa, alasan kita berdoa, mari kita itu tidak egois. Kita tidak akan menjadi pribadi yang egois. Ketika kita rajin berdoa, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita itu tidak menjadi orang yang egois. Kita pasti akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita akan berdoa kepada orang tua kita akan berdoa kepada saudara-saudara kita akan berdoa kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Dan disinilah alasan kita berdoa, supaya kita itu bertumbuh dalam mengasihi, dalam melayani, dan mendekatkan diri dalam persekutuan dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita, bagaimana kita perlunya berdoa. Dan yang terakhir, kenapa alasan kita berdoa? Karena dengan berdoa kita dapat bersukacita atas jawaban doa yang Tuhan berikan, apapun bentuknya dan kapanpun waktunya. Di dalam jawaban doa ini bisa dikatakan ada 3 kategori, yaitu doa kita dijawab iya, dan yang kedua doa kita itu Tuhan minta supaya kita menunggu jawaban Tuhan, dan yang ketiga jawaban doa itu yang mungkin seringkali kita nggak suka adalah tidak. Jadi ada 3 kategori jawaban Tuhan atau doa kita kepada Tuhan, yaitu ya, tunggu, dan tidak. Bagaimana kenapa alasan kita berdoa, yaitu tetap bersukacita kapanpun dan dimanapun apapun bentuknya, mau iya, mau tidak, mau suruh tunggu, ya kita tetap bersukacita. Karena apa? Karena kita membangun hubungan yang dekat sama Tuhan. Jadi tidak egois, harus iya, nggak boleh tunggu, nggak boleh tidak, harus iya. Nah ini kan salah. Karena itu kenapa kita perlunya berdoa, supaya kita itu bersyukur, supaya kita itu tetap bersukacita, apapun bentuknya, mau Tuhan jawab iya, mau Tuhan jawab tunggu, mau Tuhan jawab tidak, saya tetap bersukacita. Orang yang di dalam Tuhan, mau Tuhan tolong, mau Tuhan tidak tolong, saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Dia tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi kita gak akan pernah bosan-bosannya untuk tetap terus berdoa kepada Tuhan. Biarlah materi kita di bab yang ke-20 ini mengingatkan kita kembali lagi. Kita sudah tahu caranya berdoa, kita sudah mengerti kerinduan Tuhan di dalam doa Bapa kami, tapi terlebih lagi ada peran Roh Kudus di dalam doa. Bagaimana dia mendorong hati kita untuk berdoa, bagaimana dia mengajarkan untuk berdoa, dan dia turut berdoa di dalam kehidupan kita orang-orang percaya, dan bagaimana kita belajar alasan perlunya kita berdoa. Biarlah
materi kita di bab ke-20 ini tetap terus mengingatkan kita, menguatkan hidup kita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita senantiasa tidak egois, kita senantiasa saling mendoakan satu dengan yang lain. Baik Mister sebagai pengajar, sebagai guru, kalian sebagai murid, atau kalian sebagai anak, Mister pun sebagai anak untuk kedua orang tua Mister. Mister juga tidak pernah henti-hentinya untuk berdoa kepada mereka. Mister juga nggak pernah berhenti-hentinya untuk berdoa untuk bangsa kita, untuk supaya Tuhan pulihkan lebih lagi. Dan kita semakin hari menjadi anak-anak Tuhan yang tetap terus kuat di dalam Tuhan. Itu saja yang Mister dapat bisa berikan materi kita di bab ke-20. Tetap semangat, jangan pernah kehilangan sukacita, dan tetaplah berdoa, membangun hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita sudah selesai mengakhiri materi yang ada. Alangkah baiknya kita juga akhiri dengan berdoa, supaya apapun yang materi kita pelajari pada hari ini, biarlah itu berguna dan bermanfaat, dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap materi yang kami dengar, yang kami pelajari untuk hari ini. Tuhan bimbing, Tuhan sertai, supaya apapun yang kami terima, pelajaran kami, materi kami pada hari ini, biarlah kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat kami, di tengah dimana kami sekolah yang ada Tuhan. Terlebih khususnya berikan kami hikmat dan kecerdasan lebih lagi, dan biarlah kasih setiamu Tuhan, kemurahan daripadamu Tuhan, damai sejahtera daripadamu Tuhan, senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami lebih lagi ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, sampai ketemu untuk minggu ke depan, dan tetap semangat dan jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. See you next time.